Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih membicarakan bagaimana mengangkat kembali industri otomotif nasional. Pak Kukuh, kalau melihat data Pak, waktu COVID tahun 2021 itu PPNBM ditanggung pemerintah, diterapkan mulai Maret 2021 untuk mobil kapasitasnya awalnya 1.500 cc ke bawah, tapi kemudian dinaikkan ke 2.500 cc ke bawah, dan itu membuat diskon harga antara 15 sampai 30 juta rupiah per unit mobil. Dan data Gaikindo 2021 memperlihatkan dari 532.000 penjualan di 2020 jadi 887.000 Pak. Betul. Ini datanya. Nah itu LCGC dan segmen menengah MPV itu melonjak signifikan. Memang betul bahwa penurunan yang terjadi saat ini belum sampai 10% ya. Sementara pada saat itu sudah 50%-an ya Pak turunnya. Tapi apakah memang pemerintah bisa, seperti tadi ada usulan dari Kementerian Perindustrian, mulai memberikan insentif untuk memboosting penjualan otomotif di semester kedua tahun ini? Ya, ada beberapa hal yang mungkin perlu diketahui. Insentif, kalaupun ada, segera dilakukan. Jangan kemudian ini hanya wacana. Oh. Begitu wacana, tadi yang dikatakan Mas Fitra, itu orang menunda. Kita tunggu insentifnya keluar. Kita pernah mengalami hal seperti itu. Jadi kalau wacana orang malah menahan pembelian? Kita pernah terjadi itu. Jadi ada isu tuh, bulan Juni akan ada insentif. Nunggu terus tuh. Drop terus sampai akhir tahun akhirnya malahan. Pada saat itu akhirnya insentif ada? Tahun yang berikut yang tadi dikatakan PPN yang 2021 itu. Keluarnya 2021. Tapi ujungnya keluar kan. Itu merepotkan lah itu. Jadi kalau memang ada insentif ya kita segera eksekusi. Ya, segera eksekusi. Kemudian yang menarik adalah jangan terlalu lama tadi kalau. Nah, yang menarik lagi adalah insentif itu sifatnya kan temporer. Yang kita perlukan saat ini adalah yang lebih mendasar. Permanen. Permanen, jangkanya panjang. Karena apa? Pelaku industri, prinsipal, itu ingin bisnisnya jangkanya panjang. Industri mobil itu bukan 5 tahunan yang saya katakan tadi. Kan? 20-30 tahun investasinya seperti apa. Nah kalau kebijakannya itu kemudian panjang, mereka berani. Model baru di Indonesia, kita kembangkan di Indonesia. Buka pabrik lagi mungkin? Ekspansi lah, segala macam. Tadi yang dikatakan Pak Tenggono betul. Tahun lalu kami bersama Kementerian Perindustrian ke Cina. Kita challenge Cina. Silakan Anda produksi setir kiri untuk seluruh dunia di Cina. Setir kanannya bikinlah di Indonesia. Kita bisa ekspor ke Australia setir kanan. Banyak negara karena kita sudah ekspor ke 93 negara saat ini. Indonesia itu sudah swasembada mobil sebetulnya. Jadi kalau ini kemudian terus kita kembangkan dengan kebijakan yang jangka panjang, orang rame-rame datang ke sini. Belum seperti itu aja udah banyak yang datang, Pak. Jadi kalau itu dilakukan permanen, kapasitas masih ada kita. Pak Kukuh bicara pajak ya? Mungkin kita ingin disederhanakan lah secara sederhana begitu ya. Yang tadi Bapak katakan di Indonesia, orang dari luar mengatakan salah satu yang pajak mobilnya paling mahal. Itu gambarannya bagaimana sih Pak? Mungkin saya beri gambaran dengan menyebut mungkin sederhana aja ya. Mohon maaf menyebut merek Pak. Itu Toyota Avanza itu kan dibuat di Indonesia. Avanza, oke. Avanza dijual di Indonesia, tapi juga diekspor. Kita ekspor ke Malaysia yang sekarang posisinya nomor 2. Di sana 1 tahun dia bayar pajak nggak sampai 5 juta, nggak sampai 1 juta. Tidak sampai 1 juta pajaknya per tahun, pajak mobilnya? Pajak mobilnya. Yang dibuat di Indonesia tadi ya? Iya. Oke. Di Indonesia kita bayarnya 4 jutaan. Pajaknya? Ya, selisihnya berapa cukup banyak kan? Itu unitnya sama persis? Sama persis dong, dibuatnya di sini kok. Oke. Hal itu juga terjadi, mungkin ada yang dari buat di sini, diekspor ke Thailand. Pertanyaannya sama. Itu, tapi kan begini Pak, dengan pajak-pajak itu kan sebetulnya juga menghidupi industri-industri turunannya. Betul. Kalau kemudian katakanlah misalnya yang tadi gambaran Avanza itu berapa sih Pak harganya Pak? Ini untuk gambaran kita saja. 300-an ya. 300-an juta? Sampai 200-an sampai 300. 200-an juta, di Indonesia berarti pajaknya hampir 5 juta setahun? 4 juta, 4 jutaan. Kalau kemudian diturunkan, itu kan nanti berdampak ke hal-hal lain Pak, bagaimana Pak? Begini, kalau diturun, kita punya kapasitas produksi sekitar 2,2 juta. Kalau kemudian harganya relatif lebih terjangkau, data kami menunjukkan 70% orang Indonesia yang beli mobil itu adalah beli mobil yang dikatakan Mas Fitra tadi kan, di bawah 300 jutaan. Kalau ini lebih terjangkau lagi, makin banyak yang beli. Kalau makin banyak yang beli,
produksi jalan terus, komponen jalan terus. Saat ini dengan kapasitas yang sekian, 1,5 juta orang kerja di sana. Yeah. Itu yang di sekitar pabrikan-pabrikan itu kan ada kos-kosan, ada makanan. Multiplier efeknya ya. Multiplier efeknya asuransi, bengkel, banyak sekali. Rasio kepemilikan mobil kita masih rendah. Jangan ngomong macet ya, karena kemudian rasio kita 99 mobil per 1.000 penduduk. Memang ada yang kemudian mengkritik, wah ini jalan macet. Saat kita sudah produksi mobil naiknya 5% setahun, jalannya waktu itu hanya numbuhnya nggak sampai 1%. Suka ketinggalan. Tapi kalau seperti yang 2021 terjadi Pak, PPNBM, pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah, saat ini masih belum dong Pak, masih belum perlu seperti itu. Kenapa harus nunggu sampai lebih parah ya? Kalau kita segera bisa bangkit ya. Karena mungkin yang kita butuhkan bukan lagi insentif jangka pendek, jangka panjang. Nah kalau jangka panjang kan sifatnya, ada kepastian lebih baik kan di industri otomotif Indonesia. Kita tembus yang 1 juta. Karena apa? Dari data kita juga menunjukkan, di tengah kondisi yang lagi sulit, orang akhirnya beli mobil bekas. Nah, pasar mobil barunya nggak sampai 1 juta, pasar mobil bekasnya 2 juta. Artinya pasar mobil di Indonesia ini ada 3 jutaan, Pak. Baik. Pak Tenggono, kalau mobil listrik kan mendapatkan banyak insentif ya. Untuk sekarang, kalau saya perlebar sedikit Pak, ke motor listrik Pak. Karena kan mobil dan motor listrik, itu apakah masih terus menikmati insentif yang sama atau seperti apa kondisinya? Motor udah tidak ada lagi subsidi Pak. Tadinya tidak ada lagi subsidi? Tidak ada. Bukan Yang seperti yang dikatakan Pak Kuku, sudah diberitahu, dikeluarkan, tapi realisasinya tidak ada, semua pada tunggu. Itu yang 7 juta per 7 juta per motor? Per unit, ya? Per unit, per KTP, per identitas. Itu maksudnya tahun ini saja atau tahun lalu juga? Sejak tahun ini belum ada realisasinya, belum ada. Itu menekan penjualan Pak? Oh iya Pak. Sakit gigi kalau kita lihat mereka. Sakit gigi itu maksudnya? Udah sakitnya nggak karuan, udah pada dealer yang menjual juga setengah mati, pabrik juga udah pada kolaps, gitu loh. Untuk pada motor tunggu, ya? Motor listriknya. Untuk karena motor pada listrik. menunggu kapan ini saya mau beli umpamanya harga mobil 14 juta. Motor listrik motor, ya? 14 kan? juta? Ya, atau 20 juta. Dengan 7 juta itu sangat separuh kan? Signifikan itu? Iya, pada nunggu. Jadi sekarang akhirnya penjualan drop? Drop banyak. Sudah ada yang tutup Pak? Ada Pak. Tutup? Udah angkat kaki. Kan kebanyakan investor Pak mereka. Berarti yang 7 juta itu harus segera diadakan lagi? Seharusnya gitu, segera diadakan kalau memang pemerintah akan terus, karena sudah disampaikan di depan gitu. Motor yang 7 juta mulai tahun ini tidak ada lagi, masih belum tahu bagaimana kelanjutannya. Untuk mobil itu kan... Mobil insentif lain. Kena PPN? Ya. Berapa persen Pak? Kita konsumen cuma bayar 2%. 2%? 10% ditanggung pemerintah. Oke. Dan satu lagi Pak, yang mengenai yang dari motor listrik, motor BBM ke konversi. Yang itu 10 juta Pak. Ini juga nggak jelas. Maksudnya nggak jelas? Belum keluar? Belum keluar. Tahun ini saja atau tahun lalu juga? Sebelumnya ada, tahun ini nggak ada. Tahun ini belum ada? Ya. Belum ada mungkin Pak? Iya, kita sedang digodok? Mungkin Pak, mudah-mudahan ada. Makanya kita harap pemerintah cepat, kalau memang ada, disediakan supaya ekonomi ini bisa hidup kembali mereka ini. Kami sebetulnya berusaha mengundang perwakilan pemerintah. Salah satu yang terakhir kami coba undang adalah Direktur Jenderal Kebijakan Fiskal, tapi berhalangan hadir. Dan pertanyaannya adalah, apakah benar insentif atau potongan pajak itu yang diharapkan oleh konsumen? Nanti saya akan bertanya ke Mas Fitra, tapi kita harus jeda dulu pemirsa, dan tetaplah bersama kami, Top Ekonomi segera kembali.